Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup tetap kuat dan teguh sebab Tuhan menyertai kita. Amin ya. Dalam Ulangan 31 ayat 6 sampai ayat 8 firman Tuhan berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, dialah sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati." Wow. Ketika kita tahu ya bahwa Tuhan berjalan senantiasa bersama dengan kita, maka tantangan apapun yang ada di depan kita tidak dapat menghalangi kita dan menjatuhkan kita. Jadi beriman kepada Tuhan Yesus adalah langkah ke depan walaupun kita belum melihat seluruh jalan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sang pemimpin kita akan terus memimpin dalam perjalanan hidup kita. Itu juga yang dialami saudara oleh bangsa Israel ya. Saat Musa akan mengakhiri kepemimpinannya dan digantikan oleh Yosua saat berjalan menuju Kanaan. Nah, pada saat ini saudaraku, dari kitab Ulangan yang sudah kita baca tadi ya, pasal 31 ayat 6 sampai 8, kita akan belajar saudaraku seperti biasa 3 kebenaran. Kebenaran yang pertama saudaraku, hidup tetap kuat dan teguh sebab Tuhan menyertai kita. Kebenaran yang pertama, panggilan untuk tetap kuat dan teguh. Pastinya untuk kita. Ulangan 31 saudaraku ayat 6a berkata, "Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka." Nah saudaraku, sekali lagi konteks ayat ini, saudaraku, umat Israel berada dalam titik kritis. Juga Nabi Musa akan meninggal saat itu. Dan kepemimpinannya akan segera diberikan kepada Yosua. Dan mereka semua harus masuk ke tanah Kanaan, sebuah negeri dengan bangsa-bangsa yang kuat yang harus mereka lawan. Nah saudaraku, firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Kata kuatkan saudaraku dari kata azak, artinya perkuatlah diri atau menegakkan hati dan memperkuat diri. Kemudian firman Tuhan katakan teguhkanlah. Bahasa aslinya ditulis dengan ames saudaraku, artinya berani, tidak goyah, tidak mudah menyerah. Jadi tetap teguh. Saudaraku, ini adalah perintah Tuhan Allah yang harus kita mengerti. Bahwa kekuatan itu bukan datangnya dari diri sendiri, melainkan kekuatan itu datangnya dari Tuhan Allah, yang akan menguatkan dan meneguhkan bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel, juga kita saudaraku. Jadi Tuhan meminta kita untuk kuat. Bukan berdasarkan kemampuan diri kita sendiri yang memang lemah saudaraku ya, manusia itu. Melainkan karena Tuhan sendiri yang adalah sumber kekuatan dan keberanian. Jadi saudaraku, mungkin saat ini kita sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Baik itu tantangan ya, masalah dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, studi, bahkan pelayanan. Dan mungkin juga kita merasa tertekan atau takut menghadapi masa depan. Saudaraku, jangan kita mau dikuasai oleh ketakutan. Ayat ini mengajarkan kepada kita, memanggil kita untuk terus
berpegang kepada janji Tuhan dalam firman Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan ketakutan akan masa depan. Itulah yang disampaikan kepada Yosua dan bangsa Israel juga kepada kita. Amin ya. Jadi kebenaran yang pertama saudaraku, panggilan untuk tetap kuat dan teguh pastinya di dalam Tuhan. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, karena ada janji penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ada janji penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Selanjutnya saudaraku, dalam Ulangan 31 ayat 6b sampai ayat 7, dan saya bacakan yang 6b saja. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan saudaraku ya. Jadi kalimat firman Tuhan yang berkata sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan menyertai engkau. Firman Tuhan ini menunjukkan saudaraku kepada Tuhan Allah yang sangat aktif menyertai kita, berjalan di depan umatnya, menyertai umatnya. Seperti saudaraku ya terbukti dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan memberikan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari saat bangsa Israel berjalan di padang gurun saudaraku bertahun-tahun. Jadi Tuhan Allah bukan hanya memberikan perintah, tetapi Tuhan Allah juga turut hadir, aktif memimpin arah hidup umat Israel. Yang pastinya juga dia menuntun arah kehidupan kita. Amin ya. Jadi kepada Yosua, Nabi Musa berkata, dialah yang berjalan di depanmu, kata firman Tuhan. Saudara, ini adalah gambaran pimpinan umat Israel yang bisa saja berganti, Musa kepada Yosua. Tetapi penyertaan Tuhan tidak berubah. Dia tetap menyertai, dia tetap memimpin umatnya. Wow, luar biasa. Dan pastinya memimpin kita juga. Jadi dalam kehidupan kita pun saudaraku, mungkin kita sering menghadapi kehidupan yang penuh dengan perubahan-perubahan ya. Seperti kita mendapatkan tugas yang baru. Mungkin juga kita menghadapi pelayanan yang baru, ya, pekerjaan yang baru. Kita harus lebih kreatif lagi saudaraku ya. Ataupun ada suasana kehidupan yang baru. Jangan khawatir. Dalam situasi apapun Tuhan meneguhkan kita bahwa Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan membiarkan kita melangkah sendirian dalam suasana baru apapun, karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Amin ya. Jadi kebenaran yang kedua saudaraku, janji penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Dan kebenaran yang ketiga, janji Tuhan kita tidak akan ditinggalkan olehnya. Aduh, ini janji yang luar biasa. Janji Tuhan kita tidak akan ditinggalkan olehnya. Selanjutnya, Ulangan 31 ayat 8 firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Luar biasa. Jadi firman Tuhan berkata, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, dalam bahasa aslinya ditulis lo yerpeka loria afeka. Artinya tidak akan melepaskanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Itulah janji Tuhan. Jadi Tuhan Allah tidak pernah melepaskan pegangannya ataupun memutuskan hubungannya dengan umatnya, dengan orang-orang yang percaya. Ini sesuatu yang pasti. Dalam konteks ayat ini Tuhan tahu bahwa Yosua dan umat Israel akan menghadapi ketakutan, menghadapi problema. Maka Tuhan memberikan janji untuk menguatkan Yosua dan umat Israel yang akan masuk ke negeri perjanjian. Dan juga kepada kita, orang-orang percaya yang sedang berjalan menuju tanah perjanjian yang kekal. Amin ya. Jadi saudaraku, janganlah kita gelisah, jangan kita khawatir, jangan takut, jangan mundur dari Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, problema dalam hidup ini, dalam keluarga, dalam usaha, bisnis, keuangan, atau apapun juga, atau sakit penyakit saudaraku ya.
yang sedang kita hadapi. Atau kita merasa doa kita kering dan belum terjawab. Ataupun kita sedang menghadapi tantangan. Mungkin juga kekecewaan. Dan banyak masalah-masalah yang lain. Saudaraku, jangan khawatir, jangan takut. Karena apa? Sesungguhnya Tuhan berjalan bersama kita, menyertai kita, dan tidak akan membiarkan kita orang-orang percaya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian, kata firman Tuhan. Saat kita menghadapi masalah apapun juga, problema apapun juga, janganlah kita takut dan janganlah kita patah hati, karena Tuhan menyertai kita. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Ulangan 31 ayat 6 sampai 8, saudaraku, dengan tema hidup tetap kuat dan teguh sebab Tuhan menyertai kita. Yang pertama, panggilan untuk tetap kuat dan teguh. Yang kedua, janji penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dan yang ketiga, janji Tuhan kita tidak akan ditinggalkan olehnya. Amin. Amin ya. Ulangan 31 ayat 8 saya bacakan sekali lagi. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau tidak akan meninggalkan kami. Kau tidak akan membiarkan kami sendirian. Itulah yang membuat kami kuat. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu patah hati. Walaupun mungkin saat ini kami sedang menghadapi tantangan, masalah, problema. Kami mau bersandar kepada Engkau Tuhan Yesus, sumber kekuatan, perlindungan kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.